bersama nenek saya, nenek Mbah Putri yang ada di Patemon, Gurem Gremanceng, lagi Pak. Gurem Gremanceng. Nah, terima kasih buat hamba Tuhan, ya. Ayo Pak, matur sekelangkong, Pak. Matur sekelangkong. Terima kasih. Terima kasih Sudah memberkati berkati Mbah Putri di Pamekasan. Ibu Putri di Pamekasan. Tuhan balas Tuhan balas kebaikan, penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada apa? Iya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan yang saya cinta sayang, alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, hari yang ke-9. Ya, mudah-mudahan kita semua umat Islam senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin. Dan semua amal ibadahnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, dan semuanya senantiasa dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Ismail Esai, anggota DPRD Pamekasan, kebetulan ada di Dapil 1. Dapil 1 ya. Dapil 1 ini adalah Kecamatan Kota Pamekasan yang di dalamnya ada Kelurahan Patemon, Gremanceng, kemudian juga di Kecamatan Telanaka. Gitu. Siap. Jadi ini sahabat, saya pas bener datang ke Kak Ismail ini karena kejadian yang viral ini ternyata di Dapil sampean lah. Iya, benar. Di daerah mana itu? Di Kelurahan Patemon, Gremanceng. Gremanceng itu ini ada jembatan, ya. Itu namanya jembatan Gremanceng. Persis ada Tuken ya di sebelah kiri kalau dari utara itu. Itu ada gang kecil masuk sekitar ya 10 meter lah dari jalan umum itu 10 meter gitu. Masuk rumah nenek tersebut. Nenek siapa itu, Pak? Nenek Asma namanya. Dia sebatang kara, suaminya sudah meninggal, tidak punya anak begitu ya. Jadi dia memang sendirian, sebatang kara, diam di rumah yang ditempati hari ini. Kak Ismail sendiri sudah nyampe di sana ya? Saya sudah nyampe. Kebetulan ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi kita ke sana kebetulan dalam rangka berbagi lah begitu kira-kira ke Nenek Asma ini begitu. Nah ini Kak, setelah Kak Ismail sampai ke Nenek Asma ini ya, informasi apa saja yang didapatkan? Ini sebenarnya kejadiannya seperti apa sih Kak? Iya, jadi kejadian viral ini yang dilakukan oleh pendeta Lulu ya, yang di akun YouTube-nya itu adalah Diana Madurese itu kalau dilihat dari ininya memang 9 bulan yang lalu, tetapi kemudian memang viral akhir-akhir ini, beberapa 2-3 hari inilah yang sangat viral begitu ya, karena ternyata pendeta Lulu atau Diana Madurese ini dia bukan hanya beroperasi di Pamekasan begitu, dia sepertinya sengaja mendatangi semua sanak familinya ya, ke Pamekasan, kemudian ke Bangkalan, kemudian Gresik kan seperti itu. Jadi ini saya kira bukan kebetulan, tapi sepertinya ada skenario yang sudah direncanakan seperti itu. Jadi ini gimana nih selaku anggota Dewan Kak Ismail ini bagaimana menanggapi sikap ini? Saya mempertegas itu bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pendeta Diana ini atau Lulu ini kemudian tidak menjadi virus, tidak menyebar ke berbagai macam kelompok atau lingkungan yang ini sangat meresahkan. Jadi ini saya kira upaya yang sudah terstruktur yang dilakukan oleh pendeta ini, kemudian bagaimana orang di lingkungannya ini dimurtadkan seperti itu ya, dimurtadkan. Kalau bicara aturan, ini seharusnya pendeta ini sudah harus karena menyalahi undang-undang, menyalahi aturan, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ini seharusnya ini ada tindakan keras dari pemerintah
untuk mencegah ini, karena ini jelas ini pasti akan merusak suasana kerukunan umat beragama, kemudian juga akan memecah persatuan dan kesatuan yang hari ini sangat tercipta ya di Pamekasan khususnya, kemudian di Madura. Kalau ini diusik ya, diusik ini sangat berbahaya sekali. Ini akan terjadi keretakan sosial, kemudian akan terjadi tindakan-tindakan yang di luar akal sehat nanti. Karena apa? Karena ulahnya pendeta ini, pendeta satu ini begitu. Ini sangat berbahaya sekali untuk persatuan dan kesatuan kita, untuk menjaga nilai-nilai ya. Bagaimana kita hari ini umat Islam sedang suasana Ramadan, sedang khusyuk melaksanakan ibadah, kemudian diganggu dengan konten-konten yang mencoba untuk menggiring orang ke arah pemurtatan ini. Saya coba membaca surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 ya. Coba saya bacakan ini. Jadi tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Bab 3 pasal 4 yang berisi tentang pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan ya. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara menggunakan bujukan atau pemberian barang atau uang, pakaian, minuman, pengobatan. Ini jelas ini. Jadi ini sudah jelas-jelas melanggar surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 itu. Ini jelas ini. Membujuk, kemudian memberi sesuatu, hadiah, iya, memberikan semacam obat-obatan, uang, barang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini jelas sekali. Jelas sekali. Yang dilakukan oleh pendeta ini upaya ke sana. Kenapa? Nenek Asma ini dia sudah beragama, kan gitu. Agamanya Islam. Saya tahu sendiri bagaimana bacaannya Al-Qur'annya fasih, sholawatnya fasih begitu. Tapi coba kemudian digiring untuk dimurtadkan ini. Betul. Ini saya minta kepada YouTuber ya, Diana Madurese itu untuk menghentikan upaya-upaya itu, karena ini meresahkan kita, meresahkan umat Islam, kemudian yang terpenting juga ini akan merusak persatuan dan kesatuan kita. Jadi upaya-upaya itu jangan sampai kemudian diteruskan kepada orang-orang yang sudah beragama, kemudian dipaksa untuk diajak ke agamanya. Ini jelas melanggar terhadap surat keputusan bersama SKB dua menteri itu. Ini, jadi tolong dengan sangat jangan rusak suasana yang sudah damai, kondusif dengan cara-cara, apalagi ini Madura begitu ya. Semua orang tahu secara nasional, internasional, Madura ini adalah tempat di mana pondok-pondok pesantren besar ada di Madura, ulama-ulama ada di Madura begitu. Kemudian diracuni dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pendeta Diana ini atau Lulu ini pasti akan menimbulkan percikan-percikan yang tidak kita inginkan bersama. Janganlah bermain-main api seperti ini. Kita ini ketika umat Islam mayoritas, maka suasana minoritas itu pasti adem begitu. Tidak mungkin ada paksaan segala macam begini. Tidak ada, karena itu kita menyadari itu begitu. Tapi kalau hari ini kemudian dipaksa begitu, kemudian ada semacam ini jelas-jelas misionaris saya kira ini ya. Jadi tolonglah kita hargai sesama antar pemeluk agama kan begitu. Jangan kemudian dirusak dengan hal-hal seperti ini. Apalagi ini lokalnya adalah Pamekasan, Madura begitu ya. Orang mengatakan bahwa Madura ini adalah Serambi Madinah kan begitu. Kalau Aceh itu adalah Serambi Mekah lah. Madura ini adalah Serambi Madinah. Jadi kita berharap video-video seperti itu ya, yang jelas-jelas itu melanggar surat keputusan bersama dua menteri untuk segera dihapuslah. Dihapus gitu ya. Karena dengan demikian ini terus akan meresahkan masyarakat, ya, meresahkan masyarakat, meresahkan umat Islam, tokoh, ormas segala macam. Ini jelas pasti merusak persatuan dan kesatuan ini. Betul. Ya, jadi itu
Kita minta seperti itu karena ketika itu tidak dihapus maka terus akan menimbulkan keresahan, Keresahan, ya. kegaduhan ya. PCNU sudah memberikan himbauan itu tembusannya juga kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kemudian juga pengurus besar Nahdlatul Ulama di pusat. Ini pasti akan berlanjut seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali saya kira terhadap apa yang dilakukan oleh pendeta ini begitu ya. Karena ini merusak, saya kira tadi merusak kita suasana yang sudah kondusif ini begitu. Jadi saya kira kalau misalnya ini kan jelas sudah melanggar ya, melanggar aturan, kemudian melanggar norma, saya kira kita menghimbau lah kepada pendeta ini, pendeta Diana ini, pendeta Lulu ini, minta maaf lah seperti itu apa yang dilakukan oleh ini. Si nenek ini ya, yang walaupun dia neneknya kan begitu, Betul. tapi dia kan sudah beragama.